Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah di sore hari ini, tepatnya pada hari Selasa di tanggal 23 di bulan Februari 2021, kami bersama-sama kru GIC, Radio GIC mengudara sebagaimana biasa di setiap Selasa sore. Sepekan sekali kami memiliki program QLM, yaitu Quality Life Management. Satu program yang cukup panjang sudah perjalanannya, alhamdulillah, bersama mitra. Dan hari ini insya Allah silaturahim kita yang ke-190. Mudah-mudahan terus kita bersama-sama belajar, mengkaji, mengisi jiwa kita. Sebab kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang haus dengan satu pengetahuan, haus dengan ilmu, sehingga ke depan kita akan lebih berkualitas dalam proses kehidupan ini. Sungguh kalau kita mengatakan kita harus berkualitas, maka salah satu jalan adalah belajar. Dan belajar hari ini, sebagaimana biasa kita akan sama-sama mengkupas satu tema yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Erat kaitannya dengan sehari-hari kita, sehingga kita tidak akan pernah ketinggalan dalam rangka mengisi pikiran kita, mengisi jiwa kita, mengisi segalanya. Kita akan menjadi betul-betul insya Allah orang yang memancarkan cahaya kepada yang lainnya. Hanya dengan itulah kita semestinya menjadikan diri kita orang-orang yang terus menganggap, terus melihat, terus juga memberikan nama pada kita agar kita dikenang karena kebaikannya. Ini luar biasa mitra ketika kita ini sama-sama mengkajinya, karena bagaimanapun situasi kondisi apapun, bahwa belajar itu mestinya dijadikan suatu kewajiban kita. Toh ajaran Islam sudah memberikan satu nota besar bahwa mencari ilmu itu adalah wajib atau fardhu. Nah, kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana atau cara membentuk pola pikir baru. Nah, ini penting sekali agar pikiran kita ini terus memperbarui diri, sebab siapapun yang hari ini tidak pernah katakanlah mengubah cara berpikirnya, bisa jadi akan ketinggalan di belakang. Dan mengubah cara berpikir itu juga memerlukan satu strategi, juga memerlukan satu pembelajaran agar kita betul-betul bisa mengubahnya dari pola pikir yang mungkin saja sudah tertinggal ke pola pikir yang baru yang mungkin saja saat ini sedang tren atau katakanlah kita update yang terbaru gitu. Nah, kali ini kita harus sadar bahwa ternyata mengubah satu pola pikir itu terjadinya luar biasa, sangat cepat sekali. Katakanlah saat ini, di mana penguasaan IT harus dan merupakan sebuah kewajiban barangkali, karena siapapun yang tidak bisa mengoperasikan IT atau tidak bisa beradaptasi dengan IT, maka tidak akan pernah melihat dunia yang begitu saat ini sangat dekat sekali. Dan bisa jadi perubahan-perubahan yang kalau kita ikuti luar biasa sekali, jadi sangat cepat sekali. Maka dari itu adanya IT ini ya harus kita mengikutinya. Karena salah satu orang yang bisa eksis dalam segalanya adalah ketika kita bisa atau mampu beradaptasi. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan sangat ketinggalan. Kali ini alhamdulillah mitra, banyak sekali baik perorangan, individu maupun organisasi yang menawarkan kita belajar IT, belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang kebetulan juga banyak yang diberikan secara gratis. Dan kalau kita mengikutinya, niscaya kita akan bisa dan mampu ya. Sekalipun pembelajarannya jarak jauh, namun serasa dekat karena sebenarnya sama, hanya kebetulan kita menggunakan media saja. Dan inilah keuntungan pandemi yang orang mengatakan bahwa ini adalah hari-hari yang menakutkan. Namun kalau kita ambil hikmah di sana, banyak sekali yang kita ambil dan kita akan mengatakan bahwa ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi janganlah kita kemudian leha-leha gitu, kemudian membuang-buang waktu begitu banyak.
Karena sungguh kalau kita melihat jam itu, kalau saya pribadi melihat jam dari pagi subuh sampai jam 12 itu terasa sangat cepat sekali. Lalu terkadang saya mengatakan karya saya sekian jam ini apa? 5 jam, 6 jam ini apa? Dan kalau hari ini belum maksimal menggunakannya, maka ada rasa kecewa, ada rasa bahwa saya ternyata tidak maksimal mengerjakan ini. Sekalipun mungkin ya, untuk mitra juga sama mungkin seperti itu, terus mengukur waktunya dan terus menggunakan waktunya secara baik. Ini salah satu agenda besar kita sebenarnya untuk bisa menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena sebaik-baik kita adalah orang yang bisa memanage waktunya dengan baik. Waktu itu semua sama diberikan 24 jam dan mungkin sama seharinya untuk jam kerja itu antara 8 sampai 10 jam atau mungkin 12 jam. Namun banyak di antara kita yang mampu menggunakan secara baik, mampu menggunakan secara maksimal dan efisien, bahkan mampu menghasilkan yang sangat luar biasa banyak dari waktu yang sama. Namun ada juga yang mungkin begitu saja dibuang, begitu saja diabaikan, begitu saja tidak dipikirkan. Padahal ini mestinya kita adalah orang-orang yang sehat dalam berpikir, sehingga kita tahu bagaimana cara kita ini membina, memimpin, mengontrol, memanage waktu yang ada pada diri kita ya. Nah, saya yakin mitra adalah orang-orang yang demikian. Mitra adalah orang-orang yang betul-betul akan menggunakan waktunya dengan baik, karena niscaya kalau kita tidak menggunakannya, kita termasuk rugi. Toh kita juga yakin kalau hikmah mengatakan bahwa yesterday was history, tomorrow is mystery, and today is gift. Hari ini adalah anugerahnya. Kenapa hari ini kemudian tidak digunakan sebaik-baiknya? Karena hanyalah anugerahnya, dan besok masih misteri. Wallahu alam kita akan ada di sini atau tidak. Namun paling tidak kita berpikir bahwa hari inilah hari yang tepat untuk kita untuk berbuat maksimal, baik untuk kebaikan maupun untuk produk-produk, atau untuk terus kita menjadi orang yang menghasilkan, tidak hanya diam, tidak hanya beku, tidak hanya termangu-mangu gitu, tapi terus kita menghasilkan. Nah, ini yang paling penting bagi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul menghasilkan. Apapun hasilnya, apapun produknya adalah merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita untuk bisa melaksanakan atau menjalani waktu yang sedemikian ini dengan baik. Mitra, pada hari ini sudah saya katakan tadi bahwa kita akan coba menerjemahkan atau mencoba mengeksplor cara membentuk pola pikir baru dengan kata pikir. Jadi kata pikir ini nanti akan dijadikan inspirasi kita, dijadikan motivasi kita, dijadikan pembelajaran kita agar kita ini tidak jauh-jauh dari itu. Namun dengan kata pikir itu kita bisa membentuk satu pola pikir yang baru, membentuk satu pola pikir yang mungkin akan mengikuti zaman. Dan di era yang saat ini, yang era sangat luar biasa ini, yang orang sudah menggunakan semua, sepertinya internet itu sudah menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Kalau dulu kan orang mau ketemu saja kan perlu waktu, mau melihat kabar atau mendengar kabar perlu waktu. Tapi saat ini sangat cepat sekali kita sudah bisa bertemu dengan mungkin Skype-nya, dengan mungkin Google Meet-nya, dengan mungkin video call-nya, dan banyak sekali saat ini media-media yang memang kita gunakan. Dan internet saat ini sudah sangat mewabah kemana-mana ya. Sudah sangat jarang sekali mungkin lokasi-lokasi yang tidak terjangkau dengan internet. Oleh karena itu, maka kesempatan inilah kita untuk mencoba mencari jati diri kita dengan mengubah cara berpikir kita atau pola pikir kita menjadi pola pikir yang baru, yang akan mengikuti tentunya keadaan yang saat ini sedang terus berlangsung. Gitu. Jadi ya ini dengan kata pikir itulah kita akan mencoba berbicara, mencoba belajar, mencoba menganalisa diri kita, sehingga kita akan terus menjadi orang yang bisa memperbarui cara berpikirnya. Toh kita percaya bahwa kita harus open mind gitu. Harus terbuka dengan pikiran, kita harus terbuka dengan apapun, dengan siapapun. Dan sering saya katakan bahwa di mana kita berada, jadikanlah itu tempat belajar kita. Kepada siapa kita bertemu, jadikanlah ia guru kita gitu. Jadi kita tidak akan pernah ketinggalan sedikit pun. Dan ketika kita kemudian berjalan dan ketemu seorang teman, itu ada informasi yang mungkin saja baru untuk kita. Dan itu
penting sekali, apalagi kalau kita sering bertemu dengan teman-teman yang ada di luar sana. Atau mungkin kalau kita jalanan silaturahim, itu luar biasa banyak sekali yang akan kita dapatkan. Dan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bisa belajar darinya. Ya. Dan kalau hari ini kita bertemu 5 orang saja, 5 sahabat, kemudian bercerita, kelima-limanya berbeda, berarti ada 5 ilmu baru yang kita dapatkan. Sangat beruntung sekali. Bagaimana kalau kita jumlahkan, kalkulasikan mencapai, katakanlah sehari 5 kali 1 bulan, 30 hari, 150 orang dengan berbagai macam masalahnya, dengan berbagai macam ceritanya, maka wah luar biasa kaya sekali kita ini dengan pengetahuannya. Nah inilah yang orang menyebutnya bahwa dahsyatnya kita belajar dengan universitas kehidupan ya. Tentu kita paham ada sekolah kehidupan, ini adalah sekolah yang nyata. Jadi sekolah yang memang kita betul-betul mengalaminya, dan pengalaman ini justru dijadikan kita nantinya akan bisa mengembangkan apa yang kita alami pada hari ini, apa yang kita alami dari orang lain. Ya. Inilah universitas kehidupan. Jadi ada satu universitas yang benar-benar nyata adalah sebutannya universitas kehidupan. Mitra, ketika mitra mungkin mengakui dirinya, mengakui bahwa saya harus masuk ke universitas kehidupan, maka hal-hal penting dijadikan catatan. Hal-hal penting itu dijadikan satu momentum utama kita untuk mengubah cara berpikir kita. Ya. Jadi kita memperbarui cara berpikir baru, ya. Cara berpikir yang memang mungkin saja sebelumnya belum pernah berpikir seperti itu, namun hari ini kita wajib berpikir seperti itu. Atau paling tidak saya mengatakan akan mengubah cara berpikir kita. Nah, tadi saya katakan dengan kata pikir itulah. Maka kita coba, kata pikir hanya ada 5 huruf, ya, P, I, K, I, R gitu ya. Nah, kata pikir ini, ayo kita catat, kita mulai merenungi dengan huruf per hurufnya sehingga akan menjadi satu pembelajaran bagi kita. Kita akan bisa mengolah pikiran kita dan mengubah pikiran kita. Tapi sebelum itu saya akan mengatakan bahwa hikmah mengatakan seperti ini. Semua berawal dari pikiran kita, betul itu, bahwa semua dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, ya tentu akan berdampak kepada kata-kata kita pun positif. Jadi kalau pikiran kita positif, kata-katanya ikut positif. Kalau kata-katanya positif, insya Allah tindakannya pun akan sama positif. Gitu. Jadi kan kecuali orang yang berbeda saja, kalau kata-katanya positif, tindakannya negatif itu mungkin menyeleweng gitu ya, itu orang yang berbeda lah. Saya katakan beda. Tapi kalau orang yang benar, berarti kalau pikirannya positif, kata-katanya positif, tindakannya akan positif. Kalau tindakan kita positif, yakin kebiasaannya positif. Luar biasa mitra. Dari pikiran kita turun ke kata-kata, turun ke tindakan, kemudian turun kebiasaan, biasanya positif. Dan kalau kebiasaan kita positif, karakternya akan positif. Dan sangat berpengaruh ke situ. Dan kalau karakter kita positif, maka peradabannya menjadi positif. Muaranya pada peradaban. Peradaban yang positif itulah yang sebenarnya akan buat kita ini eksis segala-galanya. Dan orang-orang yang positif ini, yang peradabannya positif, akan dijadikan sumur. Akan dijadikan ladang di mana kita mencari ilmu, di mana kita mencari figur, di mana kita mencari sesuatu kepada orang tersebut. Maka camkan sekali lagi mitra, kita belajar dari satu hikmah yang luar biasa ini, bahwa semua berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, maka kata-kata kita positif. Kalau kata-kata kita positif, maka tindakan kita pun positif. Kalau tindakan kita positif, maka kemudian karakter kita positif. Dan kalau karakter kita positif, kita sampai kepada peradaban yang positif. Nah, itu yang semestinya dijadikan satu kunci utama dalam kehidupan ini. Dan proses kehidupan, kalau kita alami dengan seperti ini, maka wow, saya akan 2 jempol untuk mitra. Mudah-mudahan mitra adalah orang-orang yang seperti itu. Kita mulai dari awal, bahwa dalam kata pikir ada P yang pertamanya. Kita lihatkan P di sini mitra. Mitra bisa mencatatnya, bisa belajar ya. Bahwa pertama adalah pergeseran cara berpikir. Nah, mengapa saya tuliskan begini? Mengapa kita simpulkan? Mengapa kita harus ada istilah pergeseran cara berpikir? Betul, bahwa tadi ternyata berpikir itu menentukan segala-galanya. Cara berpikir kita positif, tadi action kita pun positif. Kemudian hasilnya pun ya pasti akan positif. Gitu. Sekalipun dalam prosesnya bisa jadi hasil, kalau orang mengatakan kalau saya hasilnya kurang maksimal dengan apa yang kita inginkan, kemudian dikatakan negatif. Padahal kalau kita berpikir jauh, ada sisi positifnya di sana. Kenapa tidak menghasilkan yang maksimal? Berarti
saya belajar dari apa kekurangannya. Nah, itu sebenarnya positif. Maka dari itu, pergeseran cara berpikir ini sangat perlu sekali. Tidak bisa lagi kita hari ini berpikir dengan cara-cara 5 tahun yang lalu. Sudah nggak bisa lagi. Satu contoh yang saya pribadi alami, dulu saya dalam promosi, umpamanya mempromosikan kursus saya gitu. Dulu cuman dengan cara manual sekali. Mungkin kita menyebarkan kertas, menyebarkan brosur, menyebarkan pamflet. Nah, itu cara. Saat ini sudah tidak lagi seperti itu. Kita promosinya justru dengan apa? Result, dengan hasil. Kalau menghasilkan yang maksimal, orang sudah tahu, wah itu yang dicari. Jadi selembar kertas itu mungkin sudah diabaikan, sekalipun itu penting untuk informasi. Tapi itu sekedar informasi. Namun promosi saat ini adalah ketika orang sudah melihat hasil atau outcome-nya dari pembelajaran yang ada di sekolah saya atau yang ada di kursus saya. Seperti itu ini sudah berlaku saat ini. Dan kemudian ketika kita pasang di internet kita, mungkin di salah satu media, orang akan percaya dengan itu. Karena betul kita ini ahli dalam mengolah kata-kata. Namun kemudian kalau yang kita olah tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan, ya tetap akan menjadi kehancuran kita. Ini adalah bagaimana cara kita ini hari ini bisa kita bisa masuk ke dalam pergeseran cara berpikir kita. Ya terutama yang mungkin sudah tua-tua kayak saya juga sudah orde lama lah. Nah, tapi kalau cara kita berpikirnya terus memperbarui, kita juga mengakui bahwa kita harus ada pergeseran cara berpikir kita, maka tidak akan ketinggalan. Dan saya belajar dari yang banyak yang muda. Saya ketemukan yang muda-muda yang hebat-hebat, karena biasanya kalau muda itu lebih energik dan daya tampung belajarnya lebih banyak dibandingkan yang tua. Oleh karena itu, yang tua ya belajar supaya tidak ketinggalan. Jadi yang tua punya pengalaman kemudian ditimpalkan kepada yang muda. Yang muda punya kekuatan untuk bisa mengajarkan sesuatu yang baru, ya diajarkan kepada yang tua. Jadi artinya saling mengisi. Nah, pergeseran cara berpikir ini sudah menjadi satu kebutuhan kita. Kita hari ini harus bergeser cara berpikirnya. Kita tidak lagi menjadi orang yang stuck dalam berpikir dengan metode-metode seperti itu aja. Sudah nggak bisa. Kita sudah bergeser jauh lebih, mungkin hari ini jauh lebih dahsyat cara berpikirnya ke depannya. Kalau dulu cara berpikirnya itu seperti itu, sekarang sudah tidak lagi ya. Tadi saya katakan di muka, kalau orang dulu itu ingin ketemu seseorang itu perlu waktu yang sangat lama, sekarang tidak klik aja sudah video call, sudah ketemu gitu ya. Nah ini adalah pergeseran cara berpikir. Jadi tidak mengatakan naif dengan cara itu, dan kita memang harus mengikuti yang seperti itu. Tidak ada lagi orang yang terus berpikirnya dengan cara-cara lama. Jadi sekarang ini sudah cara baru dan sangat luar biasa kalau saya lihat perharinya tuh hari-hariannya, perubahan-perubahannya. Kalau tiba-tiba saya mendengar ada Microsoft 365 itu ternyata bisa untuk segalanya, itu baru saya dengar. Ketika saya waktu itu belum mendengarkan. Hari ini sudah orang menawarkan bagaimana menggunakan Microsoft 365 atau bagaimana menggunakan Canva untuk video, dan ternyata hasilnya luar biasa sekali ya. Kalau dulu kita masih menggunakan Corel atau menggunakan desain, sekarang sudah sangat mudah sekali dan menghasilkan yang luar biasa. Saya mencoba membuat e-book. Awalnya saya tidak tahu kalau ternyata video pun bisa masuk, karena dengan pengucapan rekaman bisa. Ternyata setelah kita dalami, oh segalanya bisa masuk ke e-book itu. Ini sekarang sudah mudah sekali. Kita bisa mengambil apa saja kemudian dijadikan satu buku, dan itu adalah salah satu alat bagaimana cara kita ini mengolah pikiran kita untuk menjadi orang yang terus maju dalam berpikir. Nah ini mitra, jangan sampai kita ketinggalan. Kita terus mengisi jiwa kita, mengisi mental kita, mengisi juga pikiran kita menjadi orang yang terus beradaptasi, dan sampai hari ini kita harus eksis, sampai kapan kita harus eksis, tetap semangat sekalipun dalam keadaan yang kurang memberikan semangat pada kita, tapi kita harus semangat, karena tadi bahwa pikiran kita lah yang menentukan kita semangat atau tidak. Segalanya tergantung dari kita, dan kita lah adalah menjadi kapten bagi diri kita sendiri. Jadi hari ini kita yakin bahwa kita menjadi bos bagi diri kita menjadi kapten bagi diri kita menjadi apapun untuk diri kita, karena kita adalah aktornya. Jadi tidak sampai kita akan menyalahkan lingkungan kita, tidak sampai kita akan menyalahkan siapapun yang ada di kanan kiri kita atau mungkin depan belakang kita. Tapi saya berada di sini, saya aktornya, dan saya yang menentukan. Maju mundurnya saya ya saya gitu, bukan siapa-siapa. Dan bisa tidaknya saya untuk bisa mengikuti arus zamannya seperti dia,
karena saya juga. Jadi tidak bisa kita ini menutup diri dan tidak bisa kita menjadi orang yang berdiam diri. Hari ini adalah hari di mana kita harus terus bergerak, dan ternyata sukses adalah ketika kita gerak dari satu titik ke titik yang lain. Itulah sukses. Jadi sukses bukan orang mengatakan sudah punya ini punya itu, tidak. Tapi ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain, terus mengikutinya, sebenarnya itulah kesuksesan. Dan di situ ada sebuah kenikmatan yang sangat ketika kita mampu paling tidak mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari, yang telah kita tahu. Dan baru-baru saja saya mendapatkan informasi juga tadi, belum lama saya mau datang ke studio, ada yang posting saya dan mengatakan beliau baru saja belajar cara membuat e-book yang terbaru, dan ternyata saya buka luar biasa sekali. Ternyata juga cara-caranya lebih mudah lagi. Siapapun akan bisa kalau memang mau. Sekarang tinggal mitra mau atau tidak untuk bisa masuk ke dalamnya gitu. Mau atau tidak untuk bisa beradaptasi. Jadi pertanyaannya seperti itu, dan jawabannya mau atau tidak itu adalah individu mitra sendiri. Tapi saya yakin bahwa sahabat yang luar biasa ini, mitra kita, mitra Radio GIC, mitra yang sudah sekian lama bertemu, pasti membuka diri dan pasti open mind tadi kalau saya katakan, bisa menerima apapun perubahan-perubahan yang ada. Karena hari ini kita kebetulan sedang belajar, sedang membuka, membedah bagaimana cara kita ini menjadi orang yang memang memiliki cara berpikir baru gitu. Jadi bukan lagi tertutup dengan hal lain. Toh kita pernah belajar tentang O3. Yang pertama adalah open mind. Kita terbuka dengan segalanya, kita terbuka dengan apapun. Yang kedua adalah open possibilities. Kita terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri kita ke depannya. Itu open possibilities. Ada kemungkinan lah. Kalau saya hari ini belajar, ya ada kemungkinan saya pintar ke depan. Kalau hari ini saya kurang sehat, kemudian saya berusaha, ada kemungkinan saya ke depan sehat. Kalau hari ini saya belum tahu, kemudian berusaha maksimal, pasti ada kemungkinan saya ke depan akan tahu gitu. Kalau hari ini saya mengatakan saya ini belum bisa banget, belum fasih banget terhadap IT, tapi kalau terus belajar, ada kemungkinan ke depan saya bisa dan menguasai IT. Gitu. Nah ini kita percaya dengan open possibilities. Dan kemudian yang ketiga adalah ada open opportunities. Memang betul, tiga hal ini harus kita percayai. Open opportunities artinya kita terbuka dengan keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan ke depannya. Yakin kalau hari ini saya belajar, pasti ke depannya kan ada kemungkinan saya pintar. Setelah saya pintar, kan kemungkinan saya adalah keberuntungan. Gitu. Ini rentetannya seperti itu. Jadi nggak mungkin lah kalau saya belajar kemudian tidak manfaat, itu nggak mungkin. Jadi belajar itu pasti ada manfaatnya, dan maka siapapun yang hari ini terbuka, wah luar biasa, segalanya bisa diterima. Dan hari ini tinggal, kalau saya lihat itu tinggal waktunya bisa apa enggak, karena banyak sekali penawaran-penawaran yang padahal banyak sekali juga gratis gitu, yang diberikan oleh kita. Dan alatnya mudah sekali karena kita sudah punya wifi, sudah punya Android, sudah punya laptop, maka tinggal duduk saja sudah kita belajar bersama. Dan itu adalah ilmu yang sebelumnya tidak didapat yang seperti itu. Bahkan sebelumnya itu mahal sekali untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Tapi saat ini sudah diberikan secara gratis oleh banyak orang, karena banyak yang mampu, banyak yang pintar, kemudian ingin berbagi juga dengan orang lain. Ini luar biasanya mitra. Oleh karena itu kalau saya katakan kalau hari ini kita tidak bisa networking, tidak bisa membangun satu jaringan, itu ya termasuk merugi kita ini ya. Oleh karena itu, karena mudahnya alat, mudahnya media untuk bisa kita mengumpulkan orang yang tak terbatas dari mulai Nusantara sampai dunia luar atau di dunia manapun. Ini saat ini sudah waktunya dan mudah sekali karena apa? Semua sudah terjangkau. Kita tinggal ngundang. Saya melihat ini, saya minta satu contoh yang luar biasa ya. Itu anak-anak muda yang bermain di TV Ome. Ternyata TV Ome itu wah luar biasa sekali. Mereka bisa berhubungan dengan siapapun yang ada di dunia, dan itu kan ketika kita buka TV Ome dan ada orang di luar negeri buka dengan channel yang sama, berarti kan masuk dan tiba-tiba berkenalan. Kemudian mereka saling menyapa, saling memberikan pembelajaran dan memberitahu budayanya, memberitahu bahasanya, mungkin memberitahu agamanya. Bagus sekali. Saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang mengenalkan Indonesia dengan budayanya, dengan bahasanya, dengan juga agama ya, karena sering anak-anak muda itu melantunkan ayat suci Al-Quran, melantunkan sholawat. Mereka senang mendengarkan yang seperti itu. Dan itu terjadi di TV Ome. Atau mungkin saya buka lagi anak-anak muda yang
gemar dengan blog videonya atau vlog ya. Vlog itu adalah blog tapi isinya video. Itu ternyata pada question answer, pada tanya jawab juga luar biasa, banyak sekali yang positif dan banyak sekali yang pada akhirnya mendapatkan respon viewers yang banyak, dan ternyata di situ juga mendapatkan fee dari YouTube ya, dari Google mungkin itu mendapatkan fee yang tidak sedikit. Saya pernah tanya satu orang YouTuber itu, ternyata luar biasa juga mendapatkannya sangat banyak sekali, dan memang betul viewernya sampai jutaan bukan ribuan. Nah, ini yang harus kita pelajari, bagaimana kita ini mendapatkan viewer yang banyak kalau kita YouTuber gitu. Di YouTube saya sangat sedikit sekali ya, masih berjumlah belum sampai 100, dan ini saya juga baru paham setelah saya juga akhirnya melihat mereka-mereka yang bermain di YouTube. Yang konten-kontennya juga bagus ya, banyak yang bagus, sekalipun jelas kalau di situ ada juga yang mungkin untuk orang-orang khusus lah, tidak anak-anak tapi orang dewasa ada. Tapi yang kita lihat adalah yang positif, yang mengandung unsur kebaikan banyak sekali, dan di sana kita bisa melihat secara langsung bagaimana mereka mencari viewers kalau mereka YouTuber atau mungkin yang saya katakanlah vlog. Nah, kita jangan sampai ketinggalan yang seperti itu. Saya kepengen sekali menjadi YouTuber juga, menjadi orang yang bisa memasarkan YouTube saya atau vlog tadi atau blog tapi dengan berisi video. Dan kalau kita membuka diri, maka banyak sekali pertanyaan ke kita, ya kita jawab, kemudian akan menjadi satu persahabatan yang sangat sungguh di luar dugaan kita, yang mungkin kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi di situ ada kita percakapan yang ya katakanlah itu keuntungan tersendiri, karena saya bisa berbicara dengan orang Eropa, dengan orang Asia, dengan orang mungkin Emirat Arab, dengan orang mana saja yang kejangkau internet ya, bisa kita sama-sama saling mengisi. Ini keuntungan yang saat ini. Yang kedua, setelah kita P-nya adalah pergeseran cara berpikir, kemudian dalam pikir ada I, ya inner energy. Nah, bagaimana cara kita menjadi orang yang bisa membentuk pola pikir baru itu, kita harus memiliki inner energy yang sangat kuat. Inner energy adalah energi yang ada dalam diri kita, energi yang ada pada diri kita, yang terus menerus akan kita jadikan satu kunci untuk bisa menjadikan diri kita ini orang yang terbuka dengan apapun yang ada, dengan cara berpikir yang baru, dengan pola pikir yang baru gitu. Ini inner energy. Jadi artinya ketika kita mengandalkan kekuatan diri, kita presentasi dengan cara kita bergerak dengan cara kita sendiri, kita menerangkan apapun dengan cara kita hidup dengan cara kita, itu termasuk inner energy kita. Jadi tidak menjadikan diri kita orang lain, atau tidak pernah membayangkan bahwa saya adalah dia gitu. Jadi diri sendiri ya, saya ini seperti ini karena energi saya seperti ini. Inner energy inilah yang pada akhirnya akan membuat diri kita, membuat diri saya, membuat diri Anda itu seutuhnya. Ya, karena apa? Tidak lagi kita meniru-niru, tidak lagi kita akan mengatakan bahwa saya harus seperti itu. Tidak, sekalipun betul, mungkin orang lain dijadikan komparasi kita. Dijadikan satu komparasi atau perbandingannya, oh ya dia sudah seperti itu, maka kita akan mengejarnya. Itu ya boleh-boleh saja, tapi janganlah kemudian kita hidup kita ini diisi dengan cara-cara orang lain gitu. Maka kalau kita lihat di satu katakanlah lomba menyanyi dan lomba tarik suara gitu, tarik suara yang mirip-mirip lah, itu juri akan mengatakan bahwa jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi penyanyi lain gitu. Sekalipun suaranya mirip gitu, suaranya sangat mirip sekali, 11-12 katakanlah gitu, tapi tetap harus membawa bahwa Anda ya Anda, dia ya dia gitu. Nah, ini inner energy adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul akan mengeksplor kekuatan kita sendiri, betul-betul akan menjadi diri kita sendiri dan akan menunjukkan ini loh saya gitu. Jadi bukan menunjukkan ini loh dia, ini loh ini, enggak ada. Tapi yang ada adalah diri kita sendiri. Orang yang memiliki inner energy itu orang luar biasa. Orang yang mengeksplor inner energinya juga orang yang luar biasa. Jadi hari ini adalah kita mencoba melihat diri kita sendiri, karena semakin mudah kita akan membimbing kita kalau kita mengetahui diri kita dengan baik gitu. Jadi ada satu hikmah yang luar biasa. Siapa sebenarnya yang paling bahagia?
Ini Ali ibn Abi Thalib mengatakan, menjadi penguasa itu sebenarnya tidak bahagia atau sengsara gitu. Menjadi pengkhutbah, kiai, ustadz, pastor dan sebagainya, orang-orang yang ceramah itu juga sebenarnya tidak bahagia. Menjadi orang kaya tidak bahagia. Menjadi orang miskin tidak bahagia. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya bahagia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa mengontrol hatinya. Orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang yang bisa menjadi kapten bagi dirinya sendiri. Orang yang bisa menjadi bos bagi dirinya sendiri. Itu yang paling bahagia. Dan saya setuju dengan itu. Jadi artinya ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita menjadi kapten untuk diri kita menjadi bos untuk diri kita, ya kita bahagia sekali. Karena di sana tidak ada lagi tekanan-tekanan yang datangnya dari luar. Nah inilah sebenarnya yang namanya inner energy gitu. Kita akan berperilaku dengan cara kita. Kita akan berjalan dengan cara kita. Kita akan menentukan apapun dengan cara kita. Nah, maka kalau orang yang memiliki inner energy, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan baik. Dan luar biasanya, kalau kita memiliki inner energy yang baik, kemudian mampu mengontrol dirinya, mengetahui kekurangan kelebihannya, maka akan mudah sekali kita mengarahkan diri kita. Pertanyaannya itu ketika kita justru tidak mengetahui diri kita sendiri. Sejauh manakah kita mengetahui diri kita? Ini pertanyaannya. Bagi mereka yang paham akan dirinya, paham loh, saya di sini sebenarnya kekuatannya, saya di sini kekurangannya, saya di sini ternyata cara-cara saya menentukan sesuatunya, maka ke depan akan lebih mudah saya mengatur diri saya sendiri. Dan tadi hikmah yang luar biasa, bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa menata dirinya, menata hatinya, menjadi kapten bagi dirinya, menjadi bos bagi dirinya. Maka insya Allah segalanya akan panjang, umurnya panjang, sehatnya panjang, seperti itu. Jadi dan syukurnya banyak ketika yang terjadi seperti itu. Jadi banyak di antara kita ini yang setiap harinya itu tidak menjadi dirinya sendiri, dan bahkan banyak orang yang mengeluh karena ternyata mereka salah gitu. Nah, kelihatannya saja kelihatan dari orang lain menyenangkan, kelihatan dari orang lain sungguh bahagia, ternyata dirinya sendiri tidak merasakan yang seperti itu. Mestinya kita kembali pada diri kita. Biarlah orang lain mengatakan apa, tapi kalau kita senang, kalau kita bisa mencukupi rasa bahagia sendiri, ya untuk apa kemudian kita harus meributkan orang lain, kan gitu ya. Ini sebenarnya seperti itu. Jadi kata vlog itu atau blogger-blogger video itu mengatakan cuek aja terhadap netizen, mau ngomong apa silahkan. Padahal ada juga yang sangat bagus menanggapi setiap komennya, sekalipun komennya itu nggak baik, tapi dia tanggapi dengan positif. Ini sebenarnya yang seperti itu yang harus kita pegang gitu. Jadi apapun ada hikmah di baliknya. Semakin banyak orang menghujat itu sebenarnya semakin baiklah kita ke depannya. Dan senang ditertawakan orang itu sebenarnya dijadikan kunci utama dalam kesuksesan hidup kita. Ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kita ini menjadi orang yang suka ditertawakan orang lain karena kekurangannya, karena kesalahannya, karena sesuatu yang menurut orang lain itu kebodohannya. Nggak masalah, silakan aja. Toh saya masih memiliki inner energy saya. Dan saya bisa mengembangkan diri saya bisa mengembangkan cara berpikir saya bisa mengembangkan segalanya yang saya miliki. Mestinya terus seperti itu. Maka yang ada adalah keindahan yang luar biasa. Tidak lagi dunia ini dianggap sempit. Dunia ini tidak, kata orang bilang, dunia ini tidak selebar daun kelor, betul itu ya. Jadi dunia ini sangat luas, sangat indah, sangat kalau kita melihat keindahannya itu ya tidak ada taranya. Nah ini karena apa? Karena kita sudah menemukan diri kita dan kita adalah menjadi bos bagi dirinya dan kapten bagi dirinya. Ini ada bahagia sekali. Insya Allah kalau seperti itu, imun kita kuat, kita juga menjadi orang yang sehat, kita juga menjadi orang yang paling tidak akan bermanfaat bagi orang banyak karena kita merasa kita ini cukup cerdas gitu. Dan orang yang cerdas itu kan orang yang bahagia tadi. Jadi kalau orang yang nggak bahagia itu ternyata kecerdasannya juga menurun, imunnya juga menurun. Ini orang nggak bahagia. Maka betul sekali kalau hari ini orang bilang bahwa imun itu diciptakan oleh diri kita dengan cara apa? Ya senang gitu. Maka saya setuju. Dan ketika kita senang, yang terjadi adalah kecerdasan yang luar biasa. Namun sebaliknya kalau kita tidak merasa senang, kita tertekan dan sebagainya, kita nggak ada kecerdasannya. Tumpul otaknya gitu. Kenapa? Yang kita pikirkan adalah mungkin masalah-masalah yang diberikan pada kita itu. Oleh karena itu ya kita ciptakan kebahagiaan kita. Dan untuk menciptakan kita menjadi bahagia ya kalau kita memiliki inner energy yang cukup dan
tadi menjadi bos bagi diri kita dan jadi kapten bagi diri kita. Serta kita mampu menata hati kita, ya. Maka jadi bahagia sekali. Imun kita akan kuat dan kita akan sehat. Nah, ini salah satu cara. Jadi dalam kata pikir adalah I-nya yang kedua, inner energy. Kemudian yang ketiga, ada K. Nah, ini luar biasa juga mitra. Ada keep our unconscious mind. Kita mestinya mengembangkan, mengeksplor kekuatan bawah sadar kita. Ini yang terkadang orang belum menyadari bahwa kita memiliki yang namanya alam bawah sadar, ya, atau unconscious mind. Kan yang sadar seperti ini, atau gelombang otak beta katakanlah seperti ini ya, yang kita bicara, yang mitra sedang belajar, sedang bicara sama orang lain, itu gelombang otaknya beta bukan alfa. Nah, di mana di sana adalah kekuatannya adalah kekuatan conscious mind atau sadar, yang ternyata menurut satu teori bahwa kekuatan sadar itu hanya 12%. Sementara bawah sadar kita, alam bawah sadar kita itu sampai 88%. Kuat sekali. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita ini belajar dengan bawah sadar, mengerjakan sesuatu dengan bawah sadar, berbicara dengan bawah sadar, rupanya luar biasa sekali. Karena betul di sana ada fokus di sana. Di sana ada sesuatu yang memang pada akhirnya akan menjadikan diri kita betul-betul conscious atau betul sadar terhadap apa yang kita katakan. Karena di unconscious mind ini, di dalam bawah sadar kita ada sesuatu yang betul-betul akan menjadikan kita orang yang fokus, orang yang kekuatannya lebih dibandingkan kita menggunakan sadar kita. Nah, ini keep our unconscious mind. Oleh karena itu di dalam ilmu hipnosis itu ketika orang ingin fokus, itu diarahkan bagaimana seseorang ini supaya bisa fokus. Umpamanya begini, ada orang yang kesulitan tidur karena biasanya kan kalau gelombang otak beta itu yang dipikirkan banyak sekali, dan mungkin ada sesuatu yang mengganjal sehingga menghalangi ia atau beliau tidurnya tidak nyenyak, atau mungkin awal tidurnya sangat sulit sekali, susah tidur lah. Nah, orang bilang juga insomnia kan gitu. Nah, bagaimana cara kita meleading, memanage orang itu supaya cepat tidur? Nah, itu ya dengan bicara dengan bawah sadarnya. Kita melatih bawah sadarnya untuk merekam bahwa dengan cara ini Anda akan sangat mudah tidur gitu. Nah, ini caranya adalah ketika datanglah umpamanya ke hipnoterapis atau ke terapis yang memakai hipno, ya akan diarahkan bahwa tidur itu sesuatu yang diperlukan. Minimal 8 jam atau minimal 7 jam gitu. Ya tidur nyenyak. Atau 6 jam tapi dengan tidur nyenyak ya sudah sangat cukup sekali. Karena kalau nanti tidak tidur nyenyak, Anda akan kena ini, kena itu, penyakit ini, penyakit itu. Maka kemudian pikiran kita akan berubah tuh. Mindset kita akan berubah. Oh, daripada saya kena penyakit ini, penyakit itu, kita kena stroke dan sebagainya, mendingan kita akan mengambil hikmah dari tadi kata-kata si master untuk saya harus bisa tidur sampai 6 jam nyenyak gitu. Nah, maka akan diarahkan. Dan cara mengarahkannya adalah dengan bawah sadar kita. Kita akan mensugestikan sesuatu ketika dia atau ketika orang itu dalam keadaan gelombang otak alfa atau theta. Jadi yang agak fokus, agak santai, tidak berpikir banyak. Dan kita akan arahkan bahwa tadi tidur itu perlu, tidur itu harus nyenyak, tidur itu harus adalah istirahat yang sebagai obat juga gitu. Maka ketika Anda katakanlah, ketika Anda nanti mendengar bunyi lonceng 9 kali, Anda akan tidur. Ini ketika kita memberikan sugesti seperti itu pada waktu orangnya itu dalam gelombang alfa atau theta, maka masuk ke bawah sadarnya. Nah, ketika masuk ke bawah sadar, maka yang diingat adalah itu. Dan nanti ketika suatu malam datang mendengar lonceng berbunyi 9 kali, dia akan ngantuk dan dia akan tidur. Dan ini kenyataan, kan luar biasa sekali gitu. Ini sebenarnya mudahnya seperti itu kalau kita main di hipnoterapi atau main di hipnotis. Ya, bagaimana kalau kita mengarahkan orang, kemudian anaklah katakanlah sedang belajar, kemudian dengan cara itu, maka yang ada adalah fokus yang luar biasa. Saya yakin tidak jauh-jauh kalau menghafal sesuatu pun sudah cepat sekali. Nah, maka saya dulu pernah mendengar ada juga yang namanya hipnotahfiz. Ya. Bagaimana mentahfiz Al-Quran dengan cara hipno, artinya dengan cara yang fokus, dengan cara yang betul-betul nantinya akan mendapatkan gambaran nyata, dan gambaran nyata ketika ia sampai kepada fokusnya, sampai kepada surah-surah yang dihafalkan dan betul-betul hafal.
Dan ada pertanyaan, apakah itu permanen atau sementara gitu. Ini tergantung dari cara berpikir kita juga. Kalau kita menginginkan itu seterusnya, maka terjadi seterusnya. Dan mungkin satu bukti nyata saja. Ketika Mitra mungkin pernah dimarah-marah sama orang tua yang sampai sekarang ingat. Padahal sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Atau mungkin teman Anda pernah memarah-marah, ketika dimarah itu pasti kita serius. Kita fokus, maka ucapan itu mau masuk ke bawah sadar kita. Maka mungkin tidak akan pernah lupa. Nah inilah yang dinamakan bawah sadar itu. Jadi ketika ada orang yang sedang marah-marah pada kita dan kita yang mendengarkan, pasti fokusnya kemudian masuk ke bawah sadar kita, bisa jadi nggak terlupakan bertahun-tahun. Jadi sulit sekali. Makanya orang bilang kan, kalau hati terluka ini kemana cari obatnya? Tapi kalau pisau yang melukai gampang dicari obatnya. Ini sebenarnya itu yang dimaksud ketika kita menggunakan bawah sadar kita untuk berinteraksi. Jadi luar biasa sekali. Dan kita punya potensi yang sehebat itu. Dan saat ini kok diam-diam aja gitu, menang-menang baik dengan ini ya, atau didiamkan. Maka ada orang mengatakan kita ini sebenarnya menidurkan potensi yang ada, menidurkan potensi yang luar biasa. Orang bisa apa saja, makanya orang Barat mengatakan we are what we think. Kita ini banyak kita pikirkan. Pola pikir kita ini menentukan keseharian kita. Pola pikir kita menentukan masa depan kita. Jadi cara berpikir kita ini yang seharusnya kita mulai sadar gitu. Cara berpikir yang mana yang paling baik, cara berpikir mana yang paling menentukan kehidupan kita gitu. Jadi jangan saya katakan tadi menidurkan potensi ini. Jangan hanya berpikir biasa-biasa ya. Tapi cara berpikir kita sudah mulai kita rubah. Kita mulai menjadi orang yang betul mempunyai paradigma baru, cara berpikir baru. Kemudian tadi ada pergeseran cara berpikir, kita mulai bergeser pikiran kita. Kita juga punya inner energy yang kuat. Kita juga punya bawah sadar yang luar biasa karena kekuatannya sampai 88% bawah sadar itu. Dan menurut satu teori orang Indonesia itu rata-rata menggunakan hanya 2% sadarnya. Dari 12 itu hanya 2%. Bahkan ada sama sekali yang nggak menggunakan. Kalau tiap harinya mengerjakan yang sama kan tidak menggunakan sama sekali, hanya itu saja gitu. Mungkin di bawah 2% gitu ya. Nah ini bagaimana kalau kita menggunakan sampai katakanlah 10%? Wah, saya kira menjadi cerdasnya luar biasa sekali. Jadi tidak aneh ketika orang kekuatannya, kita lihat ya kekuatannya itu sangat luar biasa ketika dia fokus. Katakanlah begini, ketika saya mungkin terjepit oleh besi yang begitu berat, yang mungkin secara sadar kita tidak bisa mengangkat, tapi bisa jadi kita bisa mengangkat saat itu ketika kita fokus. Jadi itu digambarkan banyaklah di TV-TV kita ya, di layar kaca kita banyak yang sudah menggambarkan seperti itu. Atau orang yang tidak bisa lari kencang, ketika dia dikejar anjing gila itu untuk menyelamatkan diri, mungkin pagar yang begitu tinggi bisa kita loncati. Nah itu, karena itu bermain dengan bawah sadar gitu. Dan ini hebatnya bawah sadar. Dan kalau itu kita sadar untuk menggunakan bawah sadar, wow, seperti apa kita ini ya. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Mestinya kita explore gitu. Tapi nyatanya tidak sampai ke situ karena beberapa hal yang mungkin menjadikan kita tidak sampai seperti itu. Di antaranya adalah ketidaktahuan kita untuk menggunakannya atau paling tidak karena kita belum belajar banyak tentang itu gitu. Nah, hari ini kita mulai membuka diri dan mencari cara berpikir kita yang baru untuk menggunakan potensi dahsyat yang kita miliki. Oleh karena itu, yang terbaik adalah kita sering searching ilmu-ilmu yang ada di Google itu banyak sekali. Dan saya kebanyakan itu otodidak dalam segala hal karena saya suka searching. Paling tidak sehari tiga ilmu baru yang harus kita kuasai. Apa sebenarnya sih mengenai ini yang sedang tren, langsung kita buka. Yang tren ini langsung kita buka, tren ini langsung kita buka. Maka mendapat pengetahuan. Kita akan diperkuat oleh mungkin nanti ketika ada ikut belajarnya gitu. Jadi jangan diam saja ya punya Android, jangan hanya untuk main game, tapi justru kita mencoba untuk menggali banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Dan ternyata memang betul bahwa hanya dengan satu HP atau Android kita bisa belajar banyak sekali. Dulu saya pesan kamus ke Australia itu harganya sekian $, dan kamusnya besar sekali, menunggu sekian bulan baru sampai. Sekarang tinggal klik sudah bisa. Tinggal klik aja, klik umpamanya kita kamus apa yang kita gunakan, klik kata-kata kemudian akan keluar. Yang dicari cara bicaranya ada, voice-nya ada, wah segalanya sudah ada. Dan itulah kehebatan saat ini. Nah, orang bilang dunia sudah ada di genggaman kita gitu. Apapun ada di genggaman kita, tinggal kita mau apa tidak membukanya. Dan
waktu-waktu luang kita mestinya kita gunakan untuk itu. Kita belajar dan belajar dari Google, sekalipun tentu kita harus pandai-pandai memilahnya, karena tidak semuanya yang ada di sana itu baik, tidak semuanya yang ada di sana itu akurat ya. Tapi ya banyak sekali yang akurat, dan bahkan kalau menurut saya banyak sekali akuratnya lah, banyak sekali manfaatnya. Karena tidak akurat pasti sudah dikritisi oleh orang-orang banyak, karena yang membuka kan itu jutaan orang. Di Indonesia sendiri sudah hampir sekian persennya lah dari sekian juta orang yang ada di Indonesia sudah memiliki Android, dan kita lihat anak-anak sekarang juga sudah memiliki Android yang sangat mudah sekali untuk mengakses apapun. Nah, ini keuntungan kita kalau kita memang open mind. Nah, maka dari itu pada tema kali ini adalah bagaimana kita membuka diri untuk menjadi orang yang terbuka cara berpikir kita atau wawasan baru kita. Ya, inilah sebenarnya dengan kata pikir. Tadi yang ketiga adalah keep our unconscious mind. Jadi kita mencoba mengeksplor kekuatan bawah sadar kita. Kita coba mitra buka, nggak apa-apa, dari Google, apa sih bawah sadar itu? Manfaatnya untuk apa sih? Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara membukanya? Agar tahu, dibuka yang namanya bawah sadar. Yang namanya gelombang otak beta, alfa, theta, delta itu kayak apa? Dibuka, sehingga akan mengetahui. Kalau tidak pernah membuka, mana bisa kita mengetahui? Kalau tidak membuka, mana bisa kita belajar darinya? Maka kesempatan kita untuk bisa melihat itu, kesempatan kita untuk bisa mengetahui, oh ternyata saya punya yang namanya gelombang otak delta, gelombang otak beta, gelombang otak alfa, gelombang otak theta. Oh, kalau saya lagi seperti ini, ternyata ini gelombang otak alfa. Oh, saya kalau fokus berarti gelombang otak ini. Itu ada semua. Dan kita bisa buka segalanya. Tidak ada kata tidak bisa. Dan saya sangat takjublah dengan saat ini. Ketika saya sulit mencari kata-kata yang orang bilang ini, apa sebenarnya itu. Nah, ternyata ketika kita klik, maka keluarlah kata-kata itu. Sudah banyak sekali orang yang sudah memberikan opininya di internet itu. Ini kehebatannya saat sekarang. Dan jadi kalau saat sekarang, kalau saya katakan mungkin kita ini kurang umur untuk bisa menikmati dunia yang seperti ini. Itu banyak sekali, umur kita sudah sekian kan gitu. Jadi justru mestinya bagi yang muda, ini generasi muda yang saat ini masih sangat energik, maka mencoba belajar banyak dari yang ada, dari internet kita, dari Android kita, dari apa saja. Nah, saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk, saya katakan tadi, berleha-leha atau berdiam diri, tapi sudah harus bergerak terus. Dan sukses adalah pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Anda sukses ketika Anda terus bergerak, Anda menambah wawasannya, menambah ilmunya. Tidak ada waktu untuk hanya tidur-tidur saja. Kita sayang sekali kalau siang hari saja 3 jam untuk tidur atau 2 jam untuk tidur, itu udah kehilangan sekian menit ya. Karena betul bahwa tidur penting, namun ya kita batasi dan kita latih 10 menit cukup gitu, 15 menit cukup. Jadi tidak membuang begitu banyak waktu. Kalau Anda latihan bahwa bisa tidur 10 menit di siang hari dan merasa fresh kembali, maka bisa sekali. Karena semua Anda tergantung pikiran kita. Nah, yang keempat mitra adalah kata pikir. Tadi ada inspiration. Betul bahwa semuanya menginspirasi kita. Jadilah orang yang terus terinspirasi oleh siapapun dan kemudian tularkan menjadi inspirator bagi yang lainnya gitu. Inspiration. Inspirasi ini penting sekali. Karena bagaimanapun kita menjadi orang yang tadi kekurangannya banyak dibandingkan kelebihannya. Maka dari kekurangan-kekurangan itu kita mencari inspirator, mencari inspirasi, mencari sesuatu yang akan mengisi kekurangan kita. Sehingga esok paling tidak ada satu titik-titik yang terisi, 2 titik-titik yang terisi untuk kekurangan kita gitu. Nah, kata pikir adalah inspirasi untuk menjadikan kita orang yang bisa mengubah cara berpikir kita menjadi berpikir baru. Ya, harus mencari inspirasi gitu. Jadi, orang-orang yang penuh dengan inspirasi itu biasanya pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan nantinya setelah mendapatkan, kemudian kita kembangkan, kita akan menjadi inspirator bagi yang lainnya. Itu kan saling tular menular itu. Saling memberikan gitu. Jadi berjenjang dari saya terinspirasi oleh seseorang, kemudian saya dapat, kemudian saya berikan kepada yang lain, orang lain terinspirasi dari saya gitu. Jadi terus seperti itu, berjenjang. Dan saat ini itu bukan saat yang sulit untuk menjadi orang yang betul-betul mendapatkan inspirasi baru. Jadi karena pertebaran di dunia ini banyak sekali inspirasi-inspirasi yang menjadikan kita adalah orang-orang yang terinspirasi olehnya gitu. Hari ini jangan salah, mungkin beberapa hari yang lalu saya melihat juga seorang anak yang hanya tamatan STM bisa membuat pesawat
dan itu bisa terbang. Tapi di mana saya lupa itu, tapi saya takjub dengan itu karena ternyata setelah ditanya oleh banyak wartawan, ditanya oleh banyak orang, dia terinspirasi oleh seseorang yang membuat pesawat itu dan dia pelajari, terus pelajari, dan tidak lama nyatanya. Kalau hari ini dia baru tamat dari STM kan hanya beberapa tahun saja belajarnya. Dan itu ternyata bisa seperti itu gitu lah. Ini adalah bagaimana cara kita menjadi orang yang mencari inspirasi atau paling tidak nanti dijadikan inspirator bagi yang lain. Inspirasi ini penting bagi kita, penting bagi siapapun karena tanpa inspirasi kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Tanpa inspirasi kita mungkin akan begini-begini aja gitu. Coba kita mulai mengisi diri kita. Kalau saya pribadi itu merasa rugi ya kalau saya hari ini belum mendapatkan sesuatu yang baru. Biasanya di meja saya itu banyak sekali kertas itu, saya tuliskan hal-hal baru. Saya tuliskan, oh saya hari ini dapat ini, dapat ini. Kalau katakanlah hari ini dapat 5, hari ini dapat 4 atau 3 sesuatu yang baru. Wow, saya merasakan, wah ternyata ini yang kita cari-cari zaman dulu belum ada. Ya. Oh ternyata baru ketemu saat ini. Bayangkan berapa tahun yang lalu kita baru ketemu saat ini. Kalau kita sadar seperti itu, maka yang ada adalah terus eager, mencari tahunya lebih banyak gitu. Mencari tahu. Saya mencari tahu tentang hal yang baru itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan lain. Ya, contohnya ketika saya ternyata saya sering memberikan kucing Indomilk, susu itu, susu bendera atau apa. Ternyata setelah saya baca banyak sekali, oh ternyata kucing punya susu tersendiri bukan Indomilk karena tidak bisa mencerna Indomilk seperti manusia gitu. Oh ini saya baru sadar bahwa ternyata akan menjadi masalah kalau kita kasih susu. Nah ini kan hal baru yang saya rasakan karena saya ingin mengetahuinya. Nah, mitra mestinya seperti itu, terus mencari hal baru sehingga menjadikan mitra paling tidak akan berbeda cara berpikirnya, paling tidak akan mengembangkan cara berpikirnya, dan ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, kita menjadi orang yang betul-betul ingin merubah cara berpikir kita ke hal baru. Dan di sana banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita temukan dan bisa kita pelajari. Tidak ada hal sulit hari ini. Yang sulit mungkin ya karena kita nggak mau saja gitu. Yang sulit mungkin itu. Karena kalau kita mau itu dimanapun kita bisa. Dulu di Islamic sendiri banyak anak-anak yang di pinggiran itu bawa laptop, bawa HP karena ingin wifi-nya. Tapi sekarang sudah nggak ada rupanya, itu sudah bersih. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki semua dan pemerintah pun sudah memfasilitasi dengan adanya sekian giga ya free untuk bisa digunakan untuk belajar. Kalau dulu banyak sekali di masjid saya lihat tuh orang anak-anak muda yang belajar bareng gitu. Sekarang sudah nggak ada karena mereka saya yakin sudah memiliki semua di rumah masing-masing dengan adanya wifi atau mungkin dengan adanya sekian giga yang diberikan oleh pemerintah sehingga membuat mereka cukup dari rumah. Gitu. Nah ini juga salah satunya. Tapi yang jelas sih saat ini kalau di Jakarta kayaknya sudah semua orang hampir semua orang sudah memegang Android dan juga internet itu sudah tidak lagi asing gitu. Dan di mana-mana sudah ada internet, di tempat ibadah pun sudah banyak sekali menggunakan internet karena pembelajarannya pun sudah harus seperti itu. Jadi tidak sesuatu yang aneh lagi, tidak sesuatu yang mewah lagi, tapi kebutuhan yang memang betul-betul hari ini harus kita pegang dan harus kita miliki. Dan oleh karena itu undang-undangnya pun sangat jelas sekali di Undang-Undang ITE ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya tidak baik nanti akan kena hukuman. Ya. Karena apa? Karena sudah sangat mewabah sekali. Kalau dulu sebelum COVID itu banyak sekolah juga yang melarang membawa HP. Tapi nggak bisa, karena itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, sekarang semua anak juga harus pegang HP kan gitu. Tidak lagi mengkhawatirkan. Kalau dulu orang tua kita mengkhawatirkan dengan memegang HP akan mengganggu. Saat ini dibutuhkan. Kalau orang dulu berpikirnya bahwa HP perlu untuk hal positifnya, mungkin tidak ada larangan sama sekali, bahkan dimungkinkan untuk memiliki gitu. Nah, ini adalah salah satu sesuatu yang betul-betul hari ini kita rasakan mungkin sebaliknya atau contrary fact atau kenyataan yang kontras dengan zaman dulu gitu. Ini saat ini. Maka dari itu tema hari ini adalah baik sekali untuk kita untuk bisa bagaimana cara kita membentuk atau memiliki pola pikir baru. Dan khususnya untuk yang
saat ini mungkin keras dengan cara berpikir lama, ya kita tinggalkan saja dengan cara berpikir barunya. Kita mulai bahwa kita harus memperbarui segalanya, harus memperbarui cara berpikir kita. Dan bahkan kalau saya katakan itu kita reborn lah. Kita hari ini dilahirkan kembali dengan situasi kondisi yang berbeda dengan 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Nah ini diantaranya. Terus mitra, yang terakhir adalah yang kelima, reminder. Pikir, terakhirnya kan R. R-nya adalah reminder, sebagai pengingat kita. Reminder adalah alat pengingat. Kita saat ini, dewasa ini adalah menjadi orang yang berbeda sekali dengan orang-orang yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sudah sangat berbeda. Betul kita orang lama, tapi jiwanya jiwa baru. Kita mesti diingatkan dengan segala halnya. Termasuk diantaranya adalah ketika kita akan mengerjakan sesuatu, ada pengingatnya. Pengingatnya diantaranya adalah bagaimana cara kita ini mengimplementasikan kehidupan yang seperti ini dengan cara-cara yang mungkin kita diingatkan bahwa ini ada batasnya, harus seperti ini harus begini, ini harus begini. Ini adalah remindernya. Nah, siapapun hari ini yang memiliki reminder, memiliki batasan-batasan, maka juga tidak akan terperosok jauh gitu. Kalau hari ini orang bilang banjir, itu banjirnya tidak begitu dalam sekali, tapi kita masih bisa melangkahi, kita masih bisa melewati. Nah, reminder adalah satu ingatan kita bahwa kita punya batasan-batasan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berbuat. Jadi tidak semau-mau, sekalipun situasi kondisinya sudah sangat terbuka, sudah sangat vulgar hari ini, namun ketika kita punya reminder, maka kita akan bisa membatasi diri. Oh ternyata ini tidak boleh, oh ternyata ini boleh, oh ternyata ini tidak baik, ini baik gitu. Oh ternyata ini maslahat, ini madarat, itu ada. Inilah reminder kita. Kita senantiasa untuk menjadi orang yang terus mengedepankan kunci-kunci utamanya, yaitu ada yang baik, ada yang tidak. Maka tidaklah kita menjadi orang yang lost begitu saja, atau menjadi orang yang larut atau mengikuti zaman yang tidak ada batasannya. Kita mengikuti zaman, namun kita punya bendungan di sana. Ya, inilah yang namanya reminder itu. Remindernya banyak. Sebagai Muslim tentu kita akan berpegang kepada Al-Quran, Al-Hadisnya, mungkin juga ijma dan kiasnya, mungkin juga fatwa ulamanya, ya, sehingga kita tidak akan pernah menjadi orang yang keliru karena kita punya reminder, punya daya ingat yang sungguh di sana ada batasan-batasannya gitu. Nah, ketika kita berperilaku seperti katakanlah orang-orang yang mungkin jauh dari agama, maka kita di sana pasti akan bisa menyetop diri. Karena kita punya pengingat, kita punya reminder, ini tidak boleh untuk kita, kan gitu. Maka keberuntungannya kita adalah ketika kita memiliki reminder, ketika kita memiliki sesuatu yang memang tidak dibolehkan, memang tidak seharusnya dikerjakan gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki seperti itu, yang terjadi adalah banyak orang-orang hebat ya sekarang harus mempertanggungjawabkannya dengan masuk ke hotel Prodio, gitu. Harus sekian tahun, harus dihukum seperti ini. Karena apa? Ternyata tidak memiliki reminder mereka, tidak memiliki batasan-batasan yang akurat terhadap dirinya. Jadi begitu masuk langsung aja begitu, seolah-olah semuanya akan menjadi halal, seolah-olah semuanya akan menjadi tidak menjadi masalah gitu, seolah-olah semuanya akan menjadi aman, ya tidak bisa. Nah, reminder inilah yang pada akhirnya dijadikan satu titik atau tolok ukur kita untuk menjadi orang yang memiliki batasan-batasan yang boleh dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Sekalipun dalam kehidupan yang sangat vulgar saat ini, kehidupan yang terbuka saat ini, maka kita mesti tetap memiliki reminder, kita tetap memiliki batasan-batasan. Dan kata pikir di akhir adalah reminder, sebagai batasan kita adalah kita ya sebagai Muslim, tentu kita tadi saya katakan memiliki batasan ketika ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan, ini syar'i, ini tidak, ini haram, ini tidak. Ini bagus dikerjakan, ini tidak. Ini maslahat, ini madarat, itu kita punya seperti itu. Maka yang ada adalah apa? Keselamatan. Toh kita juga ingin selamat dunia akhirat. Jadi kita ikut di dalamnya, ikut berkecimpung dalam situasi kondisi yang saat ini sudah sangat luar biasa sekali. Ikut memang kita masuk ke dalamnya, tapi kita punya batasan tadi, punya reminder lah, punya pengingat lah. Gitu. Akhirnya kalau kita punya pengingat kan akhirnya kita bisa pilih-pilih. Kita bisa ambil yang positifnya. Kalau saya katakan tadi bahwa dengan Google itu bisa apa saja bisa, mau negatif, mau positif, mau apa bisa. Tapi karena kita tadi punya reminder, maka kita akan memilihnya. Kita pilih-pilih. Sekalipun yang saya lihat, saya juga pernah melihatnya di vlog katakanlah, tadi vlog video itu
yang paling laku rupanya ya anak-anak muda yang dengan bahasa-bahasa, dengan konten-konten yang seperti itulah, gitu. Yang kebanyakan itu humor-humor yang tujuannya adalah ya seperti yang saat ini orang masih khawatirkan, ya mengenai pergaulan bebas, mengenai genetikal dan sebagainya seperti itu yang rupanya banyak sekali mendapat viewers. Ya. Tapi ya tidak ada masalah kalau kita ini tadi punya reminder, maka kita bisa membatasi, oh ini yang baik, ini yang tidak ya. Ya mitra, luar biasa, alhamdulillah sudah 1 jam kita bersama-sama dengan mitra belajar bersama sepekan sekali. Kita membuka diri, kita berbagi. Sebagai closing statement mitra, janganlah bosan, janganlah menjadi orang yang stuck sampai di situ, karena kita luar biasa sekali, kita punya pikiran, kita harus terus mengubah paradigma berpikir kita harus merubah cara berpikir kita adalah orang-orang yang terbuka. Saya katakan tadi saya ulang lagi, ada 3 O3, open mind, terbuka dengan segalanya, kemudian open possibilities, terbuka dengan kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita, kemudian open opportunities, terbuka dengan keuntungan-keuntungan yang bakal terjadi pada diri kita. Kita bukan orang yang tertutup, kita terbuka, namun kita juga punya yang terakhir dari reminder, punya pengingat bahwa kalau memang bagus kita lakukan, tidak bagus ya jangan. Kita menjadi orang yang istiqomah melakukan hal-hal baik dan hal-hal yang disyariatkan, bukan hal-hal yang menjadi madharat dan sebaliknya dilarang oleh agama, oleh Allah pada kita. Kita adalah orang-orang yang baik dan insya Allah kita terus terpacu ke semangatnya, karena semangat itu adalah segala-galanya. Semangat itu menjadi satu kebutuhan kita dan semangat terus untuk menghadapi hari-hari kita. Kita menjadi orang yang memang pikiran kita akan berubah dan mengubah pikiran kita menjadi orang yang bisa adaptasi dengan situasi kondisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.